Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi perkenalkan wabarakatuh. saya Afifah Iya. dari Guru Penggerak Oke. sebagai pengajar praktiknya Pak Denny. Oke, di Guru selamat Penggerak datang. Angkatan 6. Siap. Saya butuh konfirmasi dari Bapak terkait dukungan Bapak untuk kelangsungan pendidikan Guru Penggeraknya Pak Denny selama 6 bulan ini, Pak. Oke, ya saya pertama mengucapkan selamat datang Bu Iya, di terima kasih, Pak. kampus SMK Negeri 1 Kalimantan. Dan yang kedua saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Pak Denny yang telah lolos untuk mengikuti program Guru Penggerak. Pada dasarnya kami pihak sekolah support terhadap kelancaran Pak Denny, baik itu sarana prasarana maupun waktu. Insya Allah kita fleksibel, ya. Siap. Terkait dengan sarana-sarana kita juga untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan. Pada intinya sekolah memberi keleluasaan kepada Pak Denny supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, gitu kan Pak Denny ya? Iya. Ya. Ya, terima kasih ya Pak ya atas dukungan dan supportnya selama ini, karena sudah diberikan keleluasaan lah ya Pak ya, menggunakan lab juga, menggunakan laptop dan koneksi internet yang bagus Pak. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah. Itu saja Pak Maka, dari saya. Terima siap. kasih atas dukungannya untuk Pak Denny. Ya. Selamat sukses ya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum Pak Denny. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Iya. Jadi fokus pendampingan kita kali ini saya akan mereview dari mulai lokakarya orientasi, terus ke aksi nyata selama sebulan terakhir di sekolah Bapak, terus akan menanyakan nanti pada saat proses pengerjaan platform digital itu Bapak akan menggunakan apa. Fokusnya ke situ, ketiga hal itu. Ya, untuk yang pertama berarti proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak Denny? Proses tentunya pada program kegiatan Guru Penggerak ini selama 1 bulan terakhir yaitu sudah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Alhamdulillah dapat mengikuti semua kegiatan dengan lancar dan dapat menyelesaikan semua tugas di LMS tentunya. Kalau boleh tahu, kekhawatiran apa yang Pak Denny rasakan sebelumnya pada saat mulai akan orientasi sampai pembelajaran dengan fasilitator? Awal kekhawatiran itu justru pada awalnya sih iseng ya, iseng daftar itu ikutan daftar iseng, dan setelah mengikuti serangkaian kegiatan, mengerjakan esai dan lain sebagainya, apakah nanti terkait keterima atau tidaknya itu justru menimbulkan kekhawatiran tersendiri gitu. Setelah diterima apakah bisa nanti memanage waktunya, karena dapat info dari rekan-rekan juga yang sudah mengikuti program Guru Penggerak, ada teman juga yang CGP angkatan, berarti udah Guru Penggerak ya, yang angkatan 2 itu ternyata begitu banyak tugas dan prosesnya itu panjang, bahkan kalau dulu itu 9 bulan ya, 9 bulan itu cukup menyita tentunya waktu, tenaga dan pikiran juga sih sebetulnya, itu yang menjadi kekhawatiran. Harapan-harapan yang sudah terwujud berarti tadi sudah mulai terbiasa atau bagaimana Pak Denny? Awalnya yang modul 1 itu terkait filosofi ya, itu masih meraba-raba dari mulai diri yang alur merdeka itu ya. Tapi pada saat yang 1.2 itu sudah mulai terbiasa, jadi alurnya sama ternyata. 1.1 itu yang sebetulnya penyesuaian. Ketika 1.2 sekarang kan sudah 1.4 ya yang terakhir itu mulai terbiasa dan mulai bisa untuk memanage waktunya. Nanti setelah ini itu alurnya ini gitu. Jadi sedikit tidak seperti yang modul 1.1, jadi lebih bisa menyesuaikan lah. Adakah harapan baru dari proses pembelajaran selama 1 bulan itu? Harapan-harapan tentunya
membuat pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana siswa itu ternyata harus dibuat senang dulu ketika pembelajaran. Sebelum mengikuti program ini, asumsi saya itu yang penting pembelajaran tercapai sesuai dengan apa istilahnya silabus dan RPP, kemudian anak juga minimalnya mendapatkan nilai KKM, itu targetnya pada awal. Terserah anak itu mau merasa senang, mau merasa seperti apa, yang penting kita telah menyampaikan tugas dan tanggung jawab, yaitu mengajar, menyampaikan sesuai dengan silabus dan RPP tadi. Seperti itu. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak melakukan pembelajaran daring kemarin dengan fasilitator atau pas kita mulai loka orientasi, dukungan dari kepala dan rekan kerja? Alhamdulillah ya, dukungan dari kepala sekolah sangat mendukung sekali dan mensupport secara 100% lah istilahnya. Dan ketika membutuhkan fasilitas sekolah, silakan pakai katanya gitu. Bahkan dipinjamkan juga laptop, dan di sini kebetulan sudah ada internet ya, sudah ada wifi, jadi silakan pakai wifi. Dan alhamdulillah koneksi juga bagus. Sekarang kita beranjak ke pada saat kita proses loka karya orientasi kemarin ya Pak. Dari awal saya menanyakan dulu seperti yang sebelumnya, itu kekhawatiran Bapak pada saat akan mengikuti loka karya orientasi secara daring ya? Kekhawatiran tentu apa ya, lebih ke membagi waktu sebetulnya sih. Khawatir kedepannya kira-kira bisa nggak nih memanage waktu, bisa nggak nih membagi antara pekerjaan sekolah, kemudian antara waktu untuk keluarga, dan tentu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan selama mengikuti program guru penggerak. Itu sih khawatir tidak bisa memanage waktu sebetulnya. Selanjutnya tadi berarti pada saat loka orientasi juga sudah mulai kan membersamai Pak Kepala pada saat itu, mendukung apapun yang akan Pak Denny lakukan, memberi fasilitas gitu ya seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke modul 1.1 dan 1.2. Itu berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari. Apa perubahan yang Bapak rasakan? Perubahan di kelas? Di kelas. Iya. Awalnya memang saya berpikiran bahwa sumber belajar itu awalnya hanya sebatas dari guru saja. Saya sebagai guru hanya menyampaikan materi, tidak melibatkan siswa untuk kolaborasi tentunya. Jadi masih menggunakan teknik ceramah sebetulnya yang sebelumnya. Jadi berbicara sampai selesai pembelajaran, anak mau itu senang, mau itu anak tersebut tertekan atau tidaknya, itu kita tidak menanyakan ke anak. Tapi setelah itu bahwa sesungguhnya melaksanakan pembelajaran di kelas itu justru harus membuat anak senang dulu gitu ya. Baru nanti anak merasa enjoy, merasa menikmati dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kita libatkan anak, kita libatkan peserta didik supaya tidak ada istilah tertekanlah selama mengikuti pembelajaran itu sebetulnya. Dari pembelajaran terkait modul filosofi pendidikan nasional kita Ki Hajar Dewantara, nah itu apa yang bisa diambil dari filosofi KHD terhadap pembelajaran yang Pak Denny lakukan di kelas gitu? Sebetulnya dari filosofi KHD itu kan lebih ke menuntun ya, menuntun anak untuk mencapai pembelajaran yang bisa selamat dan bahagia ya. Artinya di situ merdeka belajar. Nah sebetulnya untuk mencapai kebahagiaan itu memang saya mencoba di kelas itu untuk menyelipkan permainan misalkan. Ya. Jadi contohnya misalkan pada saat pembelajaran di kelas, misalkan tentang hardware software lah misalkan ya, hardware software. Nah bagaimana caranya supaya anak itu tidak terlalu menganggap materi tersebut susah. Saya selipkan permainan, misalkan untuk menjodohkan misalkan ya, ada kertas di mana satunya itu berupa gambar dan satunya berupa
tulisan dan fungsi misalkan. Nah, anak nanti akan dibagi kelompok, yang satu pegang gambar, yang satu pegang tulisan. Nah, nanti misalkan kelompok yang A itu coba lihat gambar, apa kira-kira dapat gambar apa misalkan. Silakan cari fungsi dari gambar tersebut dan apa nama gambar tersebut. Nah, anak itu akan mencari ke kelompok yang lain. Oh, iya. Jadi di situ ada semacam Aktif ya? iya, aktif, antusias juga anak. Ini kira-kira apa nih gambar ini? Kira-kira apa ya? Nanti mencari apakah itu motherboard, apakah itu perangkat-perangkat yang lain gitu. Jadi di situ ada semacam kolaborasi melibatkan anak, tapi tidak melupakan juga intisari dari pembelajaran, yaitu untuk mengenal hardware software, misalkan hardware komputer. Jadi bermain tidak hanya bermain, tapi ada nanti diambil kesimpulan kira-kira dapat apa dari tadi pembelajaran. Anak-anak antusias ya, bisa dapat pengertian dari ini. Ada perubahan berarti ya? Iya, ada perubahan. Jadi justru ketika kita kembali lagi ke awal, kan sebelumnya itu pembelajaran memang lebih lebih banyak metode ceramah lah ya. Kita menyampaikan materi, anak itu justru Pak ingin seperti yang kemarin katanya ingin seperti yang kemarin, seru Pak kalau ada selingan dengan permainan katanya, seperti itu sih. Jadi ada tadi perubahan baiknya sudah mulai nampak lagi. Ada pembelajaran aktif ya Pak ya. Iya. Selanjutnya respon dari peserta didik juga bagus ya, pengen seperti yang kemarin. Gitu. Karena seru, jadi tidak membosankan seperti itu katanya. Berarti yang perlu diperbaikinya, berarti anak setelah ditawarkan ada kaitan tadi permainan dan sebagainya sesuai dengan filosofi KHD, ada perubahan positif yang tadi Pak Denny sebutkan. Selanjutnya perbaikan ke depannya justru dari anak timbul respon, ingin yang seperti kemarin. Nah itu ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya perubahan konkret yang dituangkan berarti yang kemarin itu sudah mengisi jurnal ya Bapak selama sudah. Ini. Nah itu tadi berarti di situ disebutkan perubahan pembelajaran ke anak juga sama. Iya, sama perubahannya seperti itu. Nah, terima kasih. Selanjutnya beralih ke pembuatan kerangka portofolio digital. Kalau boleh tahu nanti Pak Denny akan memakai apa gitu untuk portofolio digital? Untuk portofolio itu selama proses perjalanan pendidikan guru penggerak ini. Ya Google Sheet yang sudah dicontohkan sebelumnya kan menggunakan itu terlihat mudah ya untuk diaplikasikan lah. Jadi kita tinggal masukkan saja kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dari mulai awal sampai akhir kegiatan itu masukkan. Kan di situ bisa untuk istilahnya video juga bisa ya, menyematkan foto, misalkan foto kegiatan ketika pembelajaran kemudian disertakan dengan keterangan di sampingnya seperti itu. Komponen apa saja yang akan dituangkan ke dalam portofolio digital Pak Denny di Google Sheet-nya itu seperti apa? Yang pertama identitas diri ya, dari mulai kualifikasi akademik yang saya sudah dapatkan, kemudian pengalaman istilahnya pendidikan dan pelatihan selama yang sudah saya ikuti nanti akan dimunculkan di sana. Kemudian pengalaman mengajar dari mulai 2010 kan saya yang mengajar, nanti pengalaman apa saja akan disertakan di sana. Kemudian termasuk perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Bila perlu ada prestasi akademik dan pengalaman organisasi nanti juga akan dimasukkan di sana. Jadi semua. Seperti bentuknya seperti apa berarti? Bentuknya tidak terlalu yang ribet sih sebetulnya, ingin yang simple ya, terlihat simple dan mudah untuk dibaca lah istilahnya. Mungkin ada gambar di sananya, kemudian ada keterangan lah yang menunjukkan bahwa keterangan tersebut menginformasikan tentang gambar yang ada di sana seperti itu. Cukup detail ya tadi, dari mulai kita loka 0 pembelajaran dengan fasilitator ya untuk 1.1 dan 1.2. Selanjutnya kita beralih ke pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Di sini berarti kompetensi yang sudah Mbak Denny miliki itu apa
apa ya? Kalau boleh tahu dirinci gitu. Lebih ke memimpin pembelajaran. Oh, iya. Memang kita tugas dari guru yaitu untuk memberikan pembelajaran kepada siswa ya. Jadi di sini harus mampu membangun lingkungan yang sehat dan menyenangkan, tentu itu yang pertama yang akan saya capai ya. Kemudian membuat rencana proses pembelajaran mengajar yang berpihak pada murid tentu, karena target utama kita yaitu murid ya, bagaimana supaya murid senang melakukan pembelajaran dengan kita, dan nanti evaluasi pembelajaran juga akan dilakukan. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid Ya, ya Pak? berpihak pada murid. Kalau filosofi KHD-nya berarti yang sesuai dengan kodrat alam dan Iya, kodrat betul. jawaban siswa atau murid itu sendiri. Selanjutnya apa yang ada umpan balik apa yang Bapak harapkan dari perubahan rencana yang Bapak akan lakukan ke depannya? Umpan balik tentunya saya harapkan sih semua guru bisa untuk mengikuti program guru penggerak ini sih sebetulnya, karena memang untuk menggerakkan itu akan sulit ya. Terkadang kalau misalkan hanya di satu sekolah tersebut, kemudian kita untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapat di guru penggerak, itu rasanya akan menuai banyak pro dan kontra sebetulnya sih. Betul, Pak. Ketika misalkan ayo nih ini bagus nih materinya, ini tentang ini, tapi ketika hanya satu yang mengajak, itu akan berat sih sebetulnya ya. Kadang-kadang ada yang istilah kalau yang tidak respon dengan apa yang kita sampaikan itu, wah so idealis lah Ya, misalkan, betul. wah so ini sendiri misalkan gitu. Itu sebetulnya yang saya merasa belum bisa untuk mengajak itu. Jadi langkah pertama mungkin akan ini dulu ya, mengajak teman-teman yang lain. Betul, alhamdulillah sekarang sudah banyak nih yang daftar, mudah-mudahan banyak juga yang lulus lah istilahnya, supaya nanti lebih banyak lagi yang ikut menggerakkan. Iya, ikut menggerakkan ya. Apa pembelajaran atau ide yang baru yang setelah kita melakukan pendampingan individu ini dari awal itu seperti apa, ada ide baru nggak setelah kita tadi melewati proses flashback dari mulai loka orientasi ke pembelajaran dengan fasilitator sampai saat ini? Sebetulnya kalau kita lihat dari refleksi sih memang prosesnya yang panjang, kemudian bisa dibilang lelah ya. Lelah dalam artian lelah itu mulai mengerjakan soal, kemudian ada interview, kemudian sekarang sudah melewati modul 1.1 dan 1.2. Itu prosesnya memang luar biasa ya, luar biasa. Mungkin ide-ide baru itu hanya sebatas ayo bisa nih kita untuk lebih ke memotivasi diri sendiri agar bisa sampai selesai menyelesaikan program ini sebetulnya sih itu. Selanjutnya mungkin ada semacam refleksi untuk umpan balik kepada saya terkait dengan pendampingan selanjutnya, Bapak, mohon maaf. Kalau misalkan umpan baliknya bisa sharing mungkin. Boleh. tentang ini ya, Siapa? tentang aksi nyata yang sudah dilakukan di sekolah. Nanti bisa jadi diadaptasi lah, misalkan kita ambil nih, oh seperti ini ternyata berhasil misalkan di sana. Betul. Kira-kira apakah sudah berhasil dengan semua, bahkan udah berapa modul ya itu sampai akhir? Sampai akhir itu ada 3 modul, cuma kan seperti yang sekarang juga kan modul 1 ada 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ya Pak. Mungkin nanti di Lokakarya atau di pendampingan yang berikutnya mungkin, oh ini Pak saya sudah melakukan ini di sekolah saya. Kira-kira boleh tuh diadaptasi, kira-kira ATM di ATM, kira-kira bisa nggak nih di sini diterapkan? Boleh. Kan terkait hal tersebut terkadang peserta didikan unik ya. Unik itu artinya tidak akan sama 100%. Iya, betul. Baik itu jangankan di beda sekolah, satu sekolah saja, beda kelas saja itu sudah beda, beda cerita. Kadang kita terapkan pembelajaran yang seperti ini di kelas ini belum tentu berhasil di kelas yang lain gitu. Jadi itu mungkin pengalaman dari aksi nyata
mungkin boleh di-sharing mangga. supaya nanti bisa Untuk modul diamati, selanjutnya ya, bisa Pak. ditiru dan modifikasi Siap, lah mangga, seperti Pak. itu Maaf. mungkin nanti ya. Iya, kemarin memang saya pantaunya tidak terlalu ini apa ya, mohon maaf. Nanti kedepannya insya Allah siap mau di review lagi setiap CGP yang saya dampingi. Terima kasih Bapak atas masukannya. Iya, terima kasih Bu. Sukses terus untuk Pak Denny, Iya, semoga apa mudah-mudahan yang lancar sampai diharapkan selesai lah, iya. terlaksana terlampaui. Iya. Terima kasih Pak Denny. Ya, sama-sama Ibu. Iya. Bangga.